bukan karena saya Muslim, bukan. Lalu saya menjadikan Habib sebagai tokoh, tidak. Tapi kita harus bicara realita sesuai dari hati nurani kita yang paling dalam. Kita harus jujur pada diri kita bahwa beliaulah satu-satunya khotib sholat Jumat akbar terbesar di dunia. Saya sudah naik haji, saya sudah keliling ke negara-negara lain untuk sholat Jumat. Saya tidak pernah menemukan sholat Jumat yang dihadiri oleh jutaan manusia dan yang luar biasa. Semua mendengarkan secara khusyuk dan keadaannya damai. Sampai-sampai saya bicara dengan seorang pejabat tinggi DKI. Mereka kagum karena apa? 2 Desember 212 bukan hanya tertib, aman, damai, dan sejuk, tetapi rumput satu pun tidak ada yang rusak karena rumput yang ada di Monas tidak diinjak oleh teman. Dan ini luar biasa. Tidak ada ranting pohon yang patah sama sekali. Oleh sebab itu saya berempat mengambil inisiatif, nanti mungkin ditanyakan Mas Lius, Mas Farhad, Mas Dani, kita semua sepakat. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sepakat. Man of the Year tahun ini adalah Bapak Kiai Habib. Sosok Habib Rizik itu adalah sosok yang luar biasa di tahun 2016. Tapi sayangnya tidak satu media pun yang menangkap ini. Kenapa? Saya nggak tahu kenapa tidak satu media pun yang mengcoverkan Habib Rizik sebagai covernya dan menjuluki Man of the Year. Karena sesungguhnya Man of the Year itu biasanya Pak Lius, Pak Yusuf, Mas Farhad, biasanya itu adalah pilihan media biasanya. Entah media Gatra atau kayaknya nggak mungkin deh Gatra menjuluki Habib Rizik Man of the Year. Tempo juga nggak mungkin menjuluki Habib Rizik Man of the Year. Kompas Group juga nggak mungkin. Saya sendiri nggak tahu ada apa ini media kenapa tidak menjuluki Habib Rizik sebagai Man of the Year 2016. Tidak ada lagi laki-laki men yang sehebat Habib Rizik di 2016. Ada apa ini media ini? Kenapa kok kehilangan momen atau memang tidak mengakui atau seperti apa, saya nggak tahu. Yang jelas seandainya Pak Yusuf Hamka atau Bang Lius atau Farhad Abbas atau Ahmad Dhani punya media, punya majalah, pasti akan mengcoverkan Habib Rizik sebagai Man of the Year. Jadi ini sangat disayangkan media-media, bukan wartawan yang di sini ya, mungkin yang di meja tulis itu, atau mungkin owner dari media. Kami hari ini mewakili mereka sebagai media. Seperti yang dikatakan Ahmad Dhani, sangat disayangkan. Biasanya Man of the Year kan itu ditaruh cover majalah halaman depan. Ya saya kira belum telat lah, mudah-mudahan ini didengar. Sebetulnya nggak ada loh tokoh yang bisa seperti Habib Rizik. Tegas, keras, konsisten, tapi adem. Kenapa saya bilang adem? Saya kelompok minoritas yang tadinya takut, yang katanya bisa jadi kerusuhan. Saya ada di tengah-tengah umat Islam, saya merasa nyaman, aman, saya merasa dilindungi tuh. Toh arah mereka berjuang ini hanya karena agamanya dinista. Mereka demo ke KPK itu karena Ahok diduga melakukan tindak pidana korupsi. Nggak ada nyamber ke masalah-masalah suku, agama, ras, dan golongan. Jadi pantas tatkala media-media ini tidur, media-media ini yang mungkin dikuasai oleh konglomerat yang pro Ahok, itu kita masyarakat bergerak, kita menyuarakan suara aspirasi masyarakat. Saya berkeyakinan penganugerahan Man of the Year
dari kita ini kepada Habib Rizik akan disambut oleh masyarakat luas secara gegap gempita. Saya yakin itu. Jadi nggak bisa lah kebaikan itu ditutupi, karena sekarang zamannya zaman terbuka. Kan kita hari ini baru konferensi pers, tanggal 26 ini kita canangkan, kita berikan itu, tanggal 28 kita sampaikan ke pesantrennya Habib. Jadi memang ya saya berkeyakinan lah, karena itikadnya ini tulus, Habib Rizik itu akan menyambut, saya kira ya. Karena kita nggak ada kegiatan politik, ini bukan untuk kegiatan politik, ini murni perasaan, apa yang kita rasakan, bentuk apresiasi kita kepada seorang Habib Rizik yang luar biasa. Kita harus bangga di Indonesia punya tokoh sebesar Habib Rizik.